Hello, what's up guys, bertemu lagi dengan gue Mas Leang. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat stiker label keripik bayam di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Hari ini kita akan membuat stiker label keripik bayam ya teman-teman. Ini bahannya sudah saya sediakan, dengan format PNG ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat desainnya yang sama, silahkan download di link deskripsi ya teman-teman untuk bahan-bahannya. Langsung saja kita import ya teman-teman ke project Photoshop kita. Kita tunggu sampai importannya selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai importannya selesai. Lalu kalau sudah, langsung kita buat new project ya teman-teman. Klik file, klik new ya teman-teman untuk membuat project baru ya teman-teman. Lalu kita tunggu sampai new dokumennya itu selesai keluar ya teman-teman. Maksudnya kita tunggu sampai new dokumennya keluar, dan ini kita ketikkan ukurannya ya teman-teman. Kita ketikkan dengan ukuran cm ya teman-teman. Kita ketikkan panjang dan lebarnya ya teman-teman. Kita ketikkan panjangnya itu kita seleksi dulu ya teman-teman untuk menggantinya. Kita seleksi, langsung kita ketikkan ya teman-teman. Kita ketikkan panjangnya itu 10 ya teman-teman. Lalu tingginya kita akan buat berapa ya teman-teman? 12 saja ya teman-teman. Jadi 10 kali 12 cm dengan resolusinya itu 300 ya teman-teman. Jangan 50 kali 50 ya pecah ya teman-teman. Lalu klik create ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik create untuk membentuk new project ya teman-teman. Lalu kalau sudah terbentuk new projectnya ya teman-teman, kita akan langsung kita import gitu ya teman-teman. Bahan-bahannya ini yang sudah kita siapkan, ini kita import, langsung kita share teman-teman. Kita Ctrl T ya teman-teman. Kita akan membesarkan teman-teman. Kita Ctrl T, langsung tahan shift lalu digeser ya teman-teman. Klik shift langsung ditarik gitu ya teman-teman untuk sesuai dengan projectnya ini ya teman-teman. Dengan project kita ini. Lalu kita akan langsung close ya teman-teman. Kalau bahannya sudah tidak terpakai, langsung di close ya teman-teman. Lalu yang kedua ini yang warna hijau ya teman-teman. Yang warna hijaunya ini kita taruh di depan warna yang agak hijau-hijau kuning ini ya teman-teman. Langsung kita akan seret seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Ctrl T ya teman-teman. Ctrl T langsung diseret gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah ya teman-teman, kita seleksi dua-duanya, kita Ctrl T, langsung kita besarkan ya teman-teman. Lalu kalau sudah, selanjutnya kita akan membentuk new layer ya teman-teman. Langsung kita akan tumpahin dengan pen bucket tool ya teman-teman. Warnanya itu kita akan buat yang warna hijau ini ya teman-teman. Kita buat yang warna hijau ini, langsung kita tumpahin teman-teman. Langsung kalau sudah, selanjutnya kita akan, tapi ini kurang agak gelap ya teman-teman. Jadi kita akan agak gelapkan ya teman-teman. Kita akan agak gelapkan sedikit. Lalu selanjutnya kita akan langsung close ini ya teman-teman. Bahan-bahannya yang sudah tidak terpakai langsung di close ya teman-teman. Lalu kita akan import bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Ini yang gambar bayamnya ini ya teman-teman. Kita import, langsung kita seret ya teman-teman. Kita seret ke atasnya yang project tadi ya teman-teman. Kita langsung besarkan ya teman-teman. Kalau membesarkan Ctrl T ya teman-teman. Jangan lupa kalau membesarkan klik Ctrl T sambil ditahan shift-nya gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita akan langsung centang ya teman-teman.
kita agak ke ataskan dikit, lalu kita tarik ya teman-teman, kita tarik sampai ke atas, lalu kita centangin teman-teman. Kita centang kalau sudah. Selanjutnya kita akan klik yang kayak gambar foto itu ya teman-teman. Fungsinya itu untuk membuat kayak mengebras itu ya teman-teman, supaya agak nggak terlalu kasar bagian atasnya gitu ya teman-teman. Kita braskan yang bagian atas ya teman-teman, supaya nggak terlalu kasar. Lalu kita akan berikan tulisan ya teman-teman. Kita akan berikan tulisan di bagian paling atas. Kita ketikkan ya teman-teman. Kita ketikkan tulisannya itu keripik bayam ya teman-teman. Kita ketikkan keripik bayam, lalu warnanya itu kita ganti ya teman-teman. Kita ganti menjadi warna ini ya, kuning ya teman-teman. Lalu kita buat yang ukuran bol ya teman-teman. Kita buat yang ukuran bol supaya lebih kayak tebal gitu ya teman-teman. Lalu kita posisikan di posisi center. Selanjutnya kita seleksi lagi ya teman-teman. Kita akan agak besarkan dikit supaya bagian atasnya itu bisa penuh ya teman-teman. Kita Ctrl T, kita besarkan dikit ya teman-teman. Kita centang kalau sudah. Selanjutnya kita akan posisikan posisi center ya teman-teman. Lalu kita akan blending option ya teman-teman. Kita akan blending option, lalu kita akan memberikan stroke ya teman-teman, supaya tidak terlalu flat dengan backgroundnya ya teman-teman, supaya bisa lebih kayak lebih beda gitu ya teman-teman. Kita pilih warna hitam saja ya teman-teman. Lalu size-nya kita akan langsung kayak atur-atur gitu ya teman-teman. Kita atur-atur sampai kayak size-nya itu sesuai ya teman-teman. Pokoknya teman-teman di rumah itu kayak diatur-atur sekiranya sesuai. Kalau enak dipandang ya kayak langsung cocok gitu ya teman-teman. Lalu klik OK ya teman-teman. Kalau sudah kita klik OK, selanjutnya kita akan langsung duplikat ya teman-teman. Kalau mau duplikat itu klik ALT ya teman-teman. ALT langsung diseret gitu ya teman-teman. Langsung kita blok ya teman-teman. Kita blok, lalu kita ganti tulisannya ini ya teman-teman. Kita ganti tulisannya itu menjadi tulisan kerenyes ya teman-teman. Kerenyes ataupun gurih, renyah, nikmat itu sama saja ya teman-teman. Intinya yang berhubungan dengan kayak promosi dari produk dari bayamnya ini ya teman-teman. Teman-teman bebas menambahkan kayak kata-kata apa saja, yang penting nyambung ya teman-teman. Yang penting nyambung sama stiker label punya teman-teman. Lalu klik ALT lagi, langsung kita duplikat ya teman-teman. Lalu kita blok, kita akan ganti tulisannya yang di bagian tepi kiri tengah ini ya teman-teman. Kita akan ganti tulisannya itu menjadi kayak rasa-rasa dari produk ini ya teman-teman. Contohnya nanti saya akan ketikkan kayak rasanya itu kayak rasa original ataupun rasa pedas ataupun rasa terserah teman-teman ya teman-teman. Pokoknya sekreasi teman-teman. Saya ketikkan original saja ya teman-teman. Original, saya ketikkan original. Selanjutnya akan saya kasih label halal ya teman-teman. Halal. Langsung saya ketikkan ataupun saya import label halalnya ini, saya besarkan ya teman-teman. Klik centang, kalau sudah langsung taruh di bagian agak atas ya teman-teman. Ini juga yang logo kayak 100% Indonesia ya teman-teman. Ini yang 100% buatan Indonesia ya teman-teman. Ini juga saya importkan ya teman-teman. Kita importkan, langsung kita set lagi ya teman-teman. Karena tadi nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita coba-coba lagi. Ini soalnya tadi diimport nggak bisa ya teman-teman. Terpaksa kita akan langsung open
filenya ya teman-teman. Kita open filenya, langsung kita besarkan ya teman-teman. Kita left icon supaya bisa ya teman-teman. Kalau di rumah teman-teman menemukan masalah seperti ini ya terpaksa kita harus mengatasinya ya teman-teman. Kita open project dulu ya teman-teman, kayak tadi. Ini mungkin gambar indeks ya teman-teman. Kalau gambar indeks memang nggak bisa diimport ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan save as jadi di format JPEG ya teman-teman, supaya bisa diimport ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah menemukan masalah kayak gambar indeks ataupun kayak gambarnya tidak bisa masuk ke dalam kayak Photoshop ya teman-teman, caranya itu ya seperti itu tadi ya teman-teman, di JPEG dulu ya teman-teman, supaya gambarnya itu bisa kayak diimport gitu ya teman-teman. Karena kalau gambar indeks ataupun gambar yang biasanya file-filenya rusak itu tidak bisa masuk ke Photoshop ya teman-teman. Jadi kita harus menjepek ulang ya teman-teman. Lalu kita cari tempat penyimpanan kita tadi ya teman-teman. Nah ini kita ketemu ya teman-teman. Kita open lagi ya teman-teman. Kita open, lalu klik ya, kita klik yang tempat penyimpanan tadi ya teman-teman. Kita pilih project kita, langsung kita import ya teman-teman. Langsung kita taruh di project kita ini ya teman-teman. Nah alhamdulillah bisa ya teman-teman. Jadi kalau masalahnya seperti tadi harus dijepek dulu ya teman-teman. Kalau nggak bisa diimport ke Photoshop harus dijepek dulu. Langsung kalau sudah kita akan langsung atur-atur lagi ya teman-teman, atur-atur lagi sekiranya itu tepat gitu ya teman-teman. Sekiranya itu bisa tepat, langsung kita tambahi ya teman-teman, kayak tulisan expirednya ya teman-teman. Di rumah teman-teman kayak bisa berkreasi dengan sebebas mungkin ya teman-teman. Pokoknya desainnya itu bisa bagus ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya menggunakan desain yang sederhana gini ya teman-teman. Langsung kita akan langsung ganti warna dari font hurufnya ini ya teman-teman. Warnanya itu kita ganti menjadi putih ya teman-teman. Langsung kita akan langsung blok lagi ya teman-teman. Kita blok langsung, kita akan langsung kayak kecilkan ya teman-teman. Kita kecilkan, lalu kita klik move tool, langsung kita taruh di bagian yang kiri pojok atas ini ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung blok lagi. Kita akan agak besarkan karena tadi ya terlalu kecil ya teman-teman, terlalu kecil, jadi ukurannya ya kayak kurang pas gitu ya teman-teman. Lalu kita klik ALT lagi untuk menduplikat ya teman-teman. Kita untuk menduplikat klik ALT, langsung kita blok ya teman-teman. Yang di bagian bawah ini kita blok. Lalu kita ketikkan kayak tulisan neto ataupun komposisinya, pokoknya titik bagiannya diketikkan semua ya teman-teman. Lalu kita akan langsung ALT ya teman-teman. ALT langsung blok ke bawah. Selanjutnya yang neto ini kita ganti menjadi komposisi ya teman-teman. Lalu klik move tool, langsung kita ke ataskan ya teman-teman. Selanjutnya kita klik ALT untuk menduplikat ya teman-teman. Kita blok lagi. Kita akan mengetikkan komposisi dari keripik bayamnya ini ya teman-teman. Kita ketikkan komposisi dari keripik bayamnya ini ya teman-teman. Sebagai contoh kayak bayam, tepung, beras, dan penyedap rasa ya teman-teman. Pokoknya ketikan yang berhubungan dengan pembuatan dari kayak keripik bayam-bayamnya ini ya. Lalu yang di bawahnya 100% Indonesia ini juga kita akan langsung kayak ketikan ya teman-teman. Kita ketikan sebuah kayak
tulisan ya teman-teman, kayak tempat produksinya itu di mana ataupun pemasarannya ya teman-teman, diproduksi oleh. Sebagai contoh, ini saya mengetikkan contoh saja ya teman-teman, diproduksi oleh Yunus Prabowo ya teman-teman. Saya sebagai contoh saya ketikkan Yunus Prabowo. Ini nama teman saya ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan nama teman saya, dan yang di bagian bawahnya juga kita akan ketikkan kayak alamat-alamatnya gitu ya teman-teman. Kita ketikkan alamatnya itu sebagai contoh Dusun Pulosari, terus Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang ya teman-teman. Kita ketikkan dari kayak daerah dari produksinya ini ya teman-teman. Lalu kita akan langsung pas-paskan ya teman-teman. Kita pas-paskan. Kita atur-atur ya teman-teman, kiranya itu pas. Lalu kalau sudah ya teman-teman, kita akan langsung seperti biasa kita save as ya teman-teman. Kita save as, lalu kita pilih ya teman-teman. Kita pilih tempat penyimpanan dari filenya ini ya teman-teman. Sebagai contoh saya pilih tempat penyimpanannya ini ya teman-teman. Nah, ini langsung kita simpan di format JPEG ya teman-teman. Langsung kita akan langsung kayak namai dari file tersebut itu stiker label keripik bayam ya teman-teman. Namai terserah kalian ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan stiker label keripik bayam, langsung kita akan save di format yang maksimum ya teman-teman. Kita klik OK. Selanjutnya kita tunggu sampai proses save-nya itu selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai proses save-nya itu selesai. Langsung kita cek, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat hasil save-nya kita ini ya teman-teman. Kita klik 2 kali, kita tunggu sampai gambarnya itu keluar ya teman-teman. Kita tunggu sampai gambarnya jelas ini ya teman-teman, masih ngeblur. Nah ini ya teman-teman, inilah hasil kita ngedit hari ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman coba di rumah ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah sekilas dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang mau order segala percetakan, kita juga melayani ya guys. Buat teman-teman yang mau order, silahkan lihat di link deskripsi ya guys. Nah buat cara ordernya langsung japri ke WA-nya ya guys, ataupun bisa cek di IG-nya Mas Lang Store ataupun di IG saya guys, di IG-nya Galang Adi Suwantoro. Dan itulah sekilas dari saya, and bye bye. We are the fashion, we don't want no heroes, we don't want